Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bapak dan Ibu tercinta? Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan dalam menjalani hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama kami dalam video ini. Saya tahu, di usia seperti sekarang, memilih apa yang kita makan dan bagaimana cara menyimpannya bukan lagi soal rasa saja, tapi soal keselamatan dan kesehatan jangka panjang. Saya ingin mulai dengan sebuah kisah yang sempat membuat saya termenung di ruang praktik minggu lalu. Seorang bapak berusia 68 tahun datang dalam kondisi lemas, mual, dan mengalami muntah hebat. Ternyata beliau mengonsumsi sisa nasi goreng yang disimpan di kulkas selama 2 hari, lalu dipanaskan kembali pagi harinya. Tanpa beliau sadari, makanan yang terlihat baik-baik saja itu telah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan menghasilkan racun yang menyerang pencernaannya. Kasus seperti ini bukan pertama kali saya temui, dan sayangnya sering terjadi pada lansia yang ingin hemat, tidak ingin membuang makanan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak dari kita percaya bahwa kulkas dianggap tempat paling aman untuk menyimpan semua makanan. Tapi kenyataannya, tidak semua bahan makanan cocok untuk disimpan di dalam kulkas. Bahkan, beberapa di antaranya justru bisa berubah menjadi racun jika disimpan terlalu lama atau dalam suhu yang tidak sesuai. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Saya adalah seorang dokter dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendampingi para lansia menjaga kesehatannya. Lewat video ini, izinkan saya berbagi dari hati ke hati tentang 10 makanan umum yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi Bapak dan Ibu dari bahaya yang tidak terlihat. Sudah siap mendengarkan dengan tenang? Mari kita mulai perjalanan hari ini bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengar kisah tadi, mungkin muncul pertanyaan di hati. Loh, memangnya kulkas tidak aman, Dok? Pertanyaan ini sering saya dengar, dan jawabannya bukan sekadar ya atau tidak, melainkan tergantung. Kulkas memang diciptakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri, tapi bukan berarti membunuh semua jenis mikroorganisme. Ada beberapa bakteri yang justru suka dengan suhu dingin, seperti Listeria monocytogenes atau Clostridium botulinum. Mereka bisa tetap hidup, bahkan berkembang perlahan di dalam kulkas, terutama jika makanan tidak disimpan dengan benar. Saya ingat pernah menjelaskan hal ini kepada seorang pasien lansia. Beliau terkejut karena mengira semua bakteri pasti mati beku di dalam kulkas. Tapi tidak, Bapak dan Ibu. Misalnya, Listeria bisa tumbuh di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, suhu normal kulkas rumah kita. Bakteri ini, jika masuk ke tubuh lansia, bisa menyebabkan infeksi serius yang menyerang usus, otak, bahkan sistem saraf. Dan sayangnya, bakteri ini tidak mengubah bau atau warna makanan, sehingga sering tak terdeteksi sampai gejalanya muncul. Belum lagi proses pendinginan dan pemanasan ulang yang sering dilakukan juga bisa menambah risiko. Makanan sisa yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang sebelum masuk kulkas, lalu dipanaskan keesokan harinya, bisa menjadi tempat sempurna bagi racun terbentuk. Dan tubuh lansia, dengan daya tahan yang tidak sekuat dulu, sangat mudah terkena dampaknya. Itulah kenapa kita perlu memahami, bukan semua makanan aman disimpan di kulkas. Bahkan jika tampak segar, bisa jadi di baliknya tersembunyi bahaya yang tak terlihat. Jadi sebelum kita bahas satu persatu makanan yang harus dihindari masuk kulkas, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai melihat isi kulkas di rumah dengan cara baru. Bukan hanya soal kepraktisan, tapi soal perlindungan. Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Makanan pertama yang sering disimpan dengan cara yang salah, dan bagaimana menghindari kesalahan itu. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda menyimpan kentang di kulkas karena berpikir akan lebih tahan lama? Ini kebiasaan yang sangat umum, dan saya pun dulu pernah melakukannya sebelum belajar lebih dalam soal reaksi kimia di baliknya. Kentang saat terkena suhu dingin kulkas akan mengalami proses yang disebut cold-induced sweetening. Sederhananya, pati yang ada di dalam kentang akan berubah menjadi gula. Sekilas, terdengar tidak berbahaya, ya? Tapi masalahnya muncul ketika kentang tersebut dimasak, apalagi digoreng atau dipanggang pada suhu tinggi. Gula yang terbentuk itu akan bereaksi dengan asam amino alami di dalam kentang, lalu membentuk zat bernama akrilamida. Nah, akrilamida ini adalah senyawa kimia yang dalam jumlah tinggi bersifat karsinogenik, berpotensi memicu kanker jika terakumulasi dalam tubuh dalam jangka panjang. Mungkin tidak langsung terasa hari ini,
Tapi jika kita terus mengonsumsi makanan yang mengandung zat ini setiap minggu, tahun demi tahun, tubuh bisa lelah melawan racun yang perlahan masuk tanpa kita sadari. Sebagai dokter, saya sering menyarankan pasien lansia untuk tidak menunggu gejala baru berhati-hati, justru mencegah jauh lebih mudah dan aman. Jadi, bagaimana sebaiknya menyimpan kentang? Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap, seperti di dalam lemari dapur atau keranjang terbuka di pantry. Jangan dicuci sebelum disimpan, karena kelembaban justru bisa mempercepat pembusukan. Dan jauhkan dari sinar matahari langsung agar kentang tidak berubah warna menjadi kehijauan, karena itu bisa jadi tanda munculnya solanin, zat yang kurang baik bagi tubuh. Satu perubahan kecil dalam kebiasaan penyimpanan bisa menyelamatkan banyak hal Bapak dan Ibu. Mari kita lanjut ke bahan makanan berikutnya, tomat. Coba bayangkan ini, Bapak dan Ibu. Anda baru saja membeli tomat segar dari pasar. Warnanya merah cantik, kulitnya kencang, aromanya khas. Tapi setelah 1 malam di kulkas, tomat itu berubah menjadi lembek, berair, dan rasanya jadi hambar. Saya sering melihat wajah kecewa pasien ketika mereka membawa tomat seperti itu ke ruang praktik dan bertanya, "Dok, ini busuk atau masih bisa dimakan?" Sebenarnya tomat tidak busuk, tapi kualitasnya menurun drastis karena proses alami dalam buah tersebut terganggu. Tomat membutuhkan suhu kamar untuk menyempurnakan rasa manis dan aromanya. Ketika masuk ke dalam kulkas, enzim-enzim perasa yang seharusnya aktif malah berhenti bekerja. Selain itu, dinding sel di dalam tomat jadi rusak akibat suhu dingin. Hasilnya, tomat jadi lembek dan kehilangan tekstur aslinya. Bagi lansia yang sistem pencernaannya lebih sensitif, tekstur makanan juga berperan penting. Tomat yang sudah lembek dan berair bisa lebih mudah terkontaminasi, apalagi jika tidak segera dikonsumsi. Saran saya, simpan tomat di suhu ruang, jauh dari sinar matahari langsung. Letakkan di tempat teduh di dapur, dan jika tomat masih agak hijau, biarkan ia matang alami. Jika benar-benar perlu disimpan di kulkas, pastikan hanya dilakukan setelah tomat matang sempurna dan akan segera dikonsumsi dalam 1 atau 2 hari. Setelah ini, kita akan bahas bahan dapur lain yang tak kalah penting, bawang merah dan putih. Dalam ruang praktik, saya sering mendapat pertanyaan seperti ini. "Dok, kenapa ya bawang saya cepat sekali bertunas, lembek, lalu berjamur, padahal sudah saya simpan di kulkas?" Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sangat penting untuk diketahui oleh para lansia. Bawang merah dan putih memang terlihat awet, tapi mereka sangat sensitif terhadap kelembaban. Di dalam kulkas, suhu dingin justru menciptakan kelembaban tinggi, dan inilah yang menjadi masalah. Kelembaban itu membuat bawang cepat layu, muncul tunas hijau, bahkan memicu pertumbuhan jamur di lapisan luar. Ketika bawang bertunas, bukan hanya bentuknya berubah, tapi juga rasa dan kandungan gizinya. Bawang yang mulai tumbuh kembali akan kehilangan sebagian senyawa aktif yang bermanfaat dan rasa alami jadi lebih pahit. Bahkan dalam beberapa kasus, tekstur bawang bisa menjadi lembek dan mudah rusak, apalagi jika disimpan dalam plastik tertutup. Untuk menjaga kualitas dan rasa, bawang sebaiknya disimpan di tempat kering, sejuk, dan berventilasi baik, seperti di keranjang terbuka di lemari dapur. Hindari menyimpannya dekat kentang, karena kentang mengeluarkan gas yang bisa mempercepat pembusukan bawang. Hal kecil seperti ini sering terabaikan, tapi jika kita perhatikan, hasilnya besar. Masakan tetap lezat dan perut tetap sehat. Dan bagaimana kalau yang rusak justru makanan favorit kita setiap pagi, seperti kopi? Selanjutnya, mari kita bahas bahan yang sering menemani pagi kita, kopi. Bayangkan pagi hari Bapak dan Ibu. Sinar matahari baru masuk ke jendela, tangan Anda menyeduh secangkir kopi hangat, berharap rasa dan aroma yang menenangkan. Tapi saat diseruput, rasanya hambar, bahkan ada bau aneh seperti rempah basi. Saya pernah mendengar keluhan serupa dari seorang pasien lansia yang sangat mencintai kopi. Ternyata, tanpa sadar, beliau menyimpan bubuk kopi di kulkas agar lebih awet. Padahal, itulah yang menjadi awal dari hilangnya kenikmatan kopi yang sesungguhnya. Kopi, baik dalam bentuk bubuk maupun biji, bersifat higroskopis. Artinya sangat mudah menyerap kelembaban dan bau dari sekelilingnya. Kulkas, dengan segala macam makanan beraroma kuat, seperti sambal, bawang, atau keju, bukan tempat yang ideal. Ketika kopi menyerap kelembaban, rasanya berubah, aromanya hilang, dan bahkan bisa menggumpal. Ini bukan hanya soal rasa, tapi juga soal reaksi tubuh terhadap zat aktif yang bisa mengganggu pencernaan pada lansia yang sensitif. Jadi, bagaimana sebaiknya menyimpannya?
Simpan kopi di tempat kering, gelap, dan dalam wadah kedap udara. Hindari menyimpannya di kulkas, apalagi dalam kemasan terbuka. Jika Anda membeli kopi dalam jumlah besar, Anda bisa membagi sebagian kecil untuk harian dan simpan sisanya dalam wadah tertutup rapat di lemari tertutup. Setelah ini, kita akan lanjut ke makanan yang sering ada di rumah dan disangka aman, roti. Bapak dan Ibu, apakah pernah mengalami ini? Roti yang baru dibeli 2 hari lalu, ketika dikeluarkan dari kulkas, sudah terasa kering, keras, dan kehilangan kelembutannya. Banyak orang menyimpan roti di kulkas dengan harapan bisa memperpanjang umur simpannya dan mencegah jamur. Sayangnya, justru suhu dingin kulkaslah yang mempercepat proses yang disebut retrogradasi, yaitu perubahan struktur pati dalam roti menjadi bentuk kristal yang kaku. Akibatnya, roti menjadi keras meskipun belum basi. Teksturnya kering, sulit dikunyah, dan tidak lagi nyaman dikonsumsi, terutama bagi lansia yang memiliki masalah gigi atau gusi. Saya pernah menjelaskan hal ini kepada seorang pasien yang mengeluhkan sakit perut ringan setelah mengonsumsi roti dari kulkas. Ternyata, selain keras, roti yang kering juga lebih cepat menyerap bakteri dari udara sekitar jika tidak disimpan dalam wadah yang tepat. Solusinya? Simpan roti di suhu kamar, dalam tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Gunakan wadah roti tertutup atau kantong kertas roti. Dan jika memang ingin menyimpan lebih lama, lebih baik simpan di freezer, bukan kulkas. Saat ingin mengonsumsinya, cukup panaskan sebentar di oven atau toaster. Dengan cara itu, roti akan kembali lembut seperti baru. Selanjutnya, kita akan membahas satu bahan yang terlihat abadi, tapi bisa berubah bentuk di kulkas: madu. Beberapa waktu lalu, seorang ibu bertanya kepada saya dengan raut bingung, "Dok, kenapa madu saya jadi keruh dan mengeras seperti kristal, padahal belum lama saya simpan di kulkas?" Ini pertanyaan yang sangat umum, dan jawabannya sebenarnya sederhana. Madu memang tidak cocok disimpan di tempat dingin. Suhu rendah mempercepat proses kristalisasi, yaitu saat gula alami dalam madu memisah dari cairannya dan membentuk butiran keras. Madu yang mengkristal bukan berarti rusak, namun teksturnya menjadi padat dan sulit untuk dituangkan atau dicampurkan ke dalam minuman. Saya pernah menangani seorang ibu lansia yang merasa madu kristal sulit ditakar, hingga akhirnya beliau berhenti mengonsumsi madu, padahal itu sumber gizi yang penting bagi tubuh beliau. Bagi lansia, ini bisa menyulitkan saat hendak mengaduk madu ke dalam air hangat atau teh, apalagi jika tangannya sudah tidak sekuat dulu. Selain itu, tidak sedikit orang menjadi khawatir saat melihat madu berubah bentuk, lalu membuangnya begitu saja. Ya, padahal hanya karena salah cara simpan. Untuk menjaga madu tetap jernih dan cair, simpanlah di suhu kamar, di tempat gelap dan kering. Gunakan wadah tertutup rapat, dan hindari dari sinar matahari langsung. Jangan masukkan ke kulkas kecuali benar-benar diperlukan. Berikutnya, mari kita bahas buah populer yang sering dianggap sehat, tapi bisa jadi masalah jika salah menyimpannya. Alpukat. Saya masih ingat seorang pasien lansia berkata, "Dok, saya sudah beli alpukat sejak 5 hari lalu. Saya simpan di kulkas biar awet, tapi kok sampai sekarang masih keras dan rasanya pahit." Keluhan seperti ini cukup sering saya dengar, dan memang bukan karena buahnya jelek, tapi karena proses pematangannya terhenti akibat suhu kulkas yang terlalu rendah. Alpukat adalah buah yang matang secara perlahan di suhu kamar. Ia mengandalkan gas etilen alami untuk melunakkan daging buah dan membentuk rasa gurih khasnya. Tapi ketika dimasukkan ke kulkas sebelum matang, proses ini berhenti total. Akibatnya, alpukat bisa tetap keras, tidak berasa, bahkan menghitam dari dalam sebelum sempat empuk. Hal ini tentu mengecewakan, apalagi jika alpukat tersebut sudah direncanakan untuk dibuat jus atau campuran salad sehat. Bagi bapak dan ibu yang ingin menikmati alpukat dengan tekstur lembut dan rasa sempurna, simpanlah alpukat yang belum matang di atas meja dapur, di tempat yang teduh. Jika ingin mempercepat proses, masukkan ke dalam kantong kertas bersama pisang atau apel, 2 buah yang menghasilkan etilen tinggi. Setelah matang, ditandai dengan kulit yang agak gelap dan tekstur sedikit lunak. Barulah boleh dimasukkan ke kulkas jika belum akan segera dikonsumsi. Langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar antara alpukat yang nikmat dan yang mengecewakan. Kita lanjutkan ke bahan berikutnya yang sering dianggap tahan lama, minyak zaitun. Seorang sahabat lansia pernah mengeluh, "Minyak zaitun saya berubah jadi keruh dan menggumpal di dalam botol. Apakah sudah rusak, Dok?"
Pertanyaan ini wajar, karena secara visual perubahan tersebut memang cukup mencolok. Tapi yang sebenarnya terjadi bukan kerusakan, melainkan reaksi alami dari suhu dingin terhadap lemak tak jenuh tunggal dalam minyak zaitun. Minyak zaitun sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Di bawah 12 derajat Celcius, ia akan mulai mengental, bahkan membentuk endapan putih seperti serpihan. Ini membuatnya sulit dituang dan aromanya bisa berkurang drastis. Jika sering dipanaskan dan didinginkan ulang, beberapa senyawa aromatiknya akan menguap dan rasa khasnya perlahan memudar. Untuk lansia yang mengandalkan minyak zaitun sebagai sumber lemak sehat dalam pola makan harian, hal ini tentu disayangkan, karena manfaatnya pun bisa menurun. Solusinya cukup mudah. Simpan minyak zaitun di tempat yang sejuk, gelap, dan jauh dari sumber panas atau sinar matahari langsung, seperti lemari dapur yang tertutup. Pastikan botol selalu tertutup rapat agar tidak teroksidasi oleh udara. Dengan penyimpanan yang tepat, Bapak dan Ibu bisa mempertahankan aroma dan kualitas minyak zaitun lebih lama, sehingga tetap bisa menikmati manfaat sehatnya setiap hari. Selanjutnya, mari kita bahas buah mungil yang kaya antioksidan tapi mudah rusak, buah beri. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda membuka wadah stroberi di kulkas dan mendapati beberapa buah sudah ditumbuhi bulu-bulu putih? Atau blueberry yang tiba-tiba menjadi lembek dan berair? Itu bukan karena buahnya jelek, melainkan karena kondisi kulkas yang lembab mempercepat tumbuhnya jamur. Buah beri, seperti stroberi, blueberry, dan raspberry, memiliki kulit sangat tipis dan mudah rusak. Jika disimpan dalam keadaan sedikit basah saja, permukaannya sudah menjadi tempat ideal bagi jamur tumbuh. Saya selalu menyarankan pasien lansia untuk tidak langsung mencuci buah beri saat baru dibeli, kecuali jika akan langsung dikonsumsi. Air sisa cucian yang menempel justru mempercepat pembusukan. Jika ingin menyimpan di kulkas, lap buah beri terlebih dahulu hingga benar-benar kering, lalu simpan dalam wadah terbuka yang dilapisi tisu dapur untuk menyerap kelembaban. Bisa juga menggunakan metode cuka encer, 1:3 dengan air, sebagai bilasan ringan sebelum dikeringkan. Tapi yang terbaik tetap sama, beli secukupnya dan konsumsi dalam beberapa hari. Karena seberapa sehat pun buah beri, jika sudah terkontaminasi jamur, tetap bisa membahayakan pencernaan, terutama pada lansia yang sistem imunnya tak lagi sekuat dulu. Kita lanjutkan ke bahan terakhir yang tak kalah penting, daun herbal segar. Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah menyimpan kemangi atau daun ketumbar di kulkas, lalu keesokan harinya mendapati daunnya sudah layu dan menghitam? Itu bukan karena kualitas daunnya buruk, justru karena cara menyimpan yang tidak sesuai. Daun herbal seperti kemangi, mint, peterseli, atau ketumbar sangat rentan terhadap suhu dingin. Struktur daunnya lembut, mudah menyerap kelembaban, dan sensitif terhadap udara dingin. Ketika disimpan di kulkas tanpa perlindungan, sel-sel daun rusak. Hasilnya, daun cepat layu, kehilangan warna hijau segar, dan aromanya pun memudar. Dalam masakan, herbal segar bukan hanya pemanis rasa, tapi juga penambah aroma dan daya tarik. Sayangnya, banyak orang menyimpannya seperti menyimpan sayur biasa, langsung masuk kulkas begitu saja. Padahal, bagi lansia yang ingin makanan tetap menggugah selera tanpa perlu menambah banyak garam atau MSG, herbal segar sangatlah membantu. Cara terbaik menyimpan daun herbal adalah seperti menyimpan bunga. Potong sedikit batangnya, masukkan ke dalam gelas berisi air, lalu tutup longgar bagian atasnya dengan kantong plastik bening. Simpan di suhu kamar, jauh dari cahaya langsung. Ganti air setiap hari, dan daun herbal pun bisa segar hingga beberapa hari. Untuk jenis herbal yang lebih kuat seperti rosemary atau thyme, Anda bisa bungkus longgar dengan tisu dapur lembab dan simpan di wadah tertutup di kulkas. Namun sebaiknya segera digunakan agar tetap segar. Setelah ini, mari kita simpulkan semua pelajaran penting hari ini. Sebagai pengganti, Bapak dan Ibu bisa mulai menggunakan wadah kaca bertutup rapat, menyimpan bahan makanan di tempat sejuk di dapur, dan memisahkan bahan matang dan mentah. Hal kecil seperti ini bisa menjadi awal dari kebiasaan baru yang lebih aman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah belajar bersama tentang 10 makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Bukan karena makanan itu buruk, tetapi karena cara simpan yang keliru bisa mengubahnya menjadi risiko yang tersembunyi. Kita sudah belajar tentang kentang yang bisa menghasilkan zat akrilamida, tomat yang kehilangan rasa, bawang yang cepat busuk, kopi yang menyerap bau, roti yang jadi keras, madu yang mengkristal, alpukat yang tak pernah matang, minyak zaitun yang menggumpal,
buah beri yang mudah berjamur, hingga daun herbal yang kehilangan kesegarannya. Semua ini mungkin tampak sepele, namun bagi tubuh lansia yang tidak lagi sekuat dulu, kesalahan kecil bisa membawa dampak besar. Makanan yang kita kira aman bisa menjadi penyebab gangguan pencernaan, infeksi ringan hingga serius, atau penurunan kualitas hidup yang perlahan tapi pasti. Sebagai dokter yang telah mendampingi banyak lansia selama puluhan tahun, saya tahu betul, kesehatan bukan hanya soal obat atau terapi, tapi juga soal keputusan-keputusan kecil setiap hari, termasuk cara kita menyimpan makanan. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai memperhatikan isi kulkas di rumah. Bukan untuk menjadi khawatir, tapi untuk menjadi lebih bijak. Jika ada makanan yang berubah warna, tekstur, atau bau, jangan ragu. Lebih baik dibuang daripada mempertaruhkan kesehatan. Kita memang diajarkan untuk hemat, karena kesehatan kita jauh lebih berharga daripada menyelamatkan makanan yang sudah tak layak. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan pada teman sebaya, saudara, tetangga, atau siapapun yang Bapak dan Ibu sayangi. Karena ilmu kesehatan itu seperti cahaya, semakin dibagikan, semakin banyak yang tercerahkan. Mari kita jaga diri kita, pasangan kita, dan keluarga kita, mulai dari kulkas di dapur kita sendiri. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Saya yakin, waktu yang Bapak dan Ibu luangkan hari ini bukan waktu yang sia-sia. Karena setiap ilmu yang kita pelajari bersama adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna di usia yang matang. Saya Dr. Rahmat Widodo sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan kesehatan Bapak dan Ibu. Dan saya berjanji, selama masih diberi kesempatan, saya akan terus berbagi pengetahuan dengan bahasa yang sederhana dan hati yang tulus. Karena saya tahu, kesehatan lansia adalah pondasi keluarga Indonesia yang kuat. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, lalu subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Setiap minggunya saya akan hadir menemani Bapak dan Ibu dengan topik kesehatan yang ringan namun bermakna, khusus untuk para orang tua dan kakek nenek tercinta di seluruh Indonesia. Jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga atau komunitas lansia di sekitar Bapak dan Ibu. Setelah selesai menonton, ajak pasangan atau anak untuk membuka kulkas bersama, lihat dan bicarakan makanan mana yang sebaiknya tidak disimpan di sana terlalu lama. Satu langkah kecil hari ini bisa mencegah masalah besar esok hari. Dan mungkin, satu klik dari Bapak atau Ibu bisa menyelamatkan kesehatan orang yang Anda cintai. Jangan anggap remeh hal kecil, seperti menyimpan roti atau tomat. Karena dari situlah penyakit bisa diam-diam masuk tanpa kita sadari. Silakan tulis di kolom komentar, makanan mana dari daftar tadi yang paling sering Anda simpan di kulkas. Saya ingin tahu, dan saya akan baca satu persatu dengan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi cahaya bagi keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.